Oke, baiklah kita mulai. Silahkan on cam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya. Sekarang kita menyongsong semester baru, semester genap tahun akademik 2021-2022. Sebelum kita melakukan perkuliahan di semester genap, kita terlebih dahulu akan melakukan proses perwalian. Perwalian ini penting untuk merancang pengambilan mata kuliah dan kegiatan-kegiatan lain di semester yang akan datang. Ya. Oke. Saya akan share screen. Oke, hari ini Senin 17 Januari 2022 kita akan melakukan pertemuan mengenai perwalian di semester genap tahun akademik 2021-2022. Nah, perwalian ini sudah bisa dilakukan sesungguhnya mulai hari ini dan waktunya lumayan panjang hingga 26 Januari. Dan kita nanti akan mulai kuliah insya Allah di 31 Januari. Yang mana perkuliahan semester genap ini akan berlangsung sampai dengan 3 Juni. Kemudian nanti dimungkinkan untuk melakukan batal tambah, yaitu di tanggal 7 sampai 11 Februari. Kemudian pembayaran ISKS biasa ya dilakukan sebelum UTS ya. Jadi pembayaran ISKS sebanyak SKS yang kalian ambil dikalikan tarif per SKS-nya itu nanti pembayarannya di tanggal 28 Februari sampai 11 Maret. Kemudian pesantren mahasiswa bagi yang belum, silahkan persiapkan nanti di 31 Januari. Mulainya ya, mulai gelombang 1. Nanti dibuka 6 gelombang dan pelaksanaannya masih akan dilakukan secara online. Kemudian UTS nanti di 21 Maret sampai 2 April. Kemudian untuk UAS-nya di 6 sampai 18 Juni. Nah, kita insya Allah mulai semester genap ini sudah akan kuliah memungkinkan untuk mulai kuliah secara tatap muka terbatas atau PTMT. Ya. Jadi nanti mata kuliah yang diambil itu mungkin dilakukan secara online seperti kemarin-kemarin selama masa pandemi, atau mungkin juga dilakukan secara offline, ya, dilakukan bersama-sama dosen di kelas, hadir langsung, atau dilakukan secara hibrid, ya,
Yang hybrid ini nanti ada mahasiswa yang hadir di kelasnya dan sebagian lainnya menyimak dari rumah melalui Zoom. Nah, mata kuliah yang akan dilaksanakan secara offline atau hybrid itu hanya untuk mata kuliah di semester 2 atau di semester 4. Artinya apa? Kalau kalian nanti ngambil mata kuliah di semester 6, maka dipastikan mata kuliah itu dia dilaksanakannya secara online, masih seperti kemarin-kemarin selama masa pandemi. Namun bagi mata kuliah yang ada di semester 2 atau di semester 4, memungkinkan untuk dilaksanakan secara offline atau hybrid. Nah, berikut adalah daftar mata kuliah yang akan dilaksanakan secara hybrid. Jadi kalau hybrid itu artinya peserta mata kuliah ini, ya, yang ada di daftar ini, itu mungkin ada yang hadir di kelas, ya, mungkin ada yang menyimak dari rumah, gitu. Ya, makanya disebut hybrid. Tetapi kewajiban dosen itu mengajar langsung di kelas, ya. Tetapi pesertanya mungkin ada yang hadir langsung bersama-sama dosennya tadi, atau menyimak di rumah melalui Zoom. Ya. Ini mata kuliahnya. Kemudian yang berikutnya adalah mata kuliah yang offline. Nah, mata kuliah yang offline ini daftarnya. Tetapi karena peserta mata kuliahnya itu banyak, perhatikan di sini, contohnya manajemen data. Unisba hanya menyelenggarakan kuliah manajemen data yang offline, yang langsung di kelas, itu hanya untuk 2 kelas. Artinya, ada sebagian peserta mata kuliah ini yang tetap menggunakan online, gitu ya. Katakanlah misalnya peserta mata kuliah ini ada sebanyak 80 mahasiswa misalnya. Saya ulangi, katakanlah peserta mata kuliah manajemen data itu ada 80 mahasiswa. Nah, Unisba hanya menyelenggarakan sebanyak 2 kelas offline. Artinya, hanya sebanyak 2 kali 20 mahasiswa yang hadir online. Berarti hanya 40 yang hadir offline, ya, yang hadir langsung ke kampus. Ya. 40 mahasiswa sisanya itu masih menggunakan e-kuliah. Ya, masih menggunakan e-kuliah. Oke, siapakah mahasiswa yang hadir di kampus? Siapakah 40 mahasiswa yang hadir di kampus? Dan siapakah mahasiswa yang terpaksa online? Itu nanti akan diatur oleh kami. Ya, itu nanti akan diatur oleh kami.
Juga untuk mata kuliah berikutnya yaitu statistika non-parametrik juga sama ya. Kalau pesertanya banyak, maka hanya 2 kelas atau hanya 2 kali 20 yang hadir di kampus. Sisanya terpaksa online. Siapakah yang hadir di kampus dan siapakah yang menyimak dari rumah atau yang melakukan secara online, itu nanti kami yang akan mengaturnya. Ya. Bisa jadi nanti ada seorang mahasiswa di kelas manajemen data, dia masuk ke kelas langsung datang ke kampus. Tapi di kelas statistika non-parametrik, dia terpaksa mengikutinya melalui e-kuliah. Nah, hal-hal seperti ini nanti kami yang akan mengaturnya agar supaya adil, ya. Agar supaya adil. Oke. Nah, ini mata kuliah di semester 2. Kalau kalian angkatan 2020 masih mengulang mata kuliah di semester 2, maka ini model perkuliahan untuk mata kuliah semester 2. Ya. Contohnya, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Maka ini dipastikan nanti akan dilakukannya secara hybrid. Ada 3 kelas. Yang hybrid ini sama lagi nanti. Siapakah yang hadir langsung di kampus dan siapakah yang menyimak dari rumah, itu nanti akan kami yang ngaturnya. Ya. Namun kalau untuk mata kuliah kalkulus 1, dipastikan ini full online seperti kemarin. Ya. Seperti masa pandemi. Jadi mata kuliah kalkulus 1 itu masih full online. Semua pesertanya itu mengikutinya melalui e-kuliah. Oke. Nah, barangkali yang angkatan 2020 banyaknya di sini, di semester 4. Jadi ini mata kuliah di semester 4, beserta keterangan model perkuliahannya. Ya. Jadi hanya satu mata kuliah yang full online, yaitu analisis data kategorik. Ini masih seperti kemarin, melalui e-kuliah. Tapi ini nih yang wajib ya maksudnya. Tapi yang lainnya itu nanti mungkin kalian termasuk yang harus hadir di kampus. Entah itu karena kelasnya hybrid atau karena kelasnya kalian masuk ke kelas yang offline-nya. Ya. Tapi kalau yang pilihan wajib, ya, ini dipastikan yang peminatan ekonomi dan bisnis. Kalau ngambil analisis keputusan bisnis itu dia online, ya. Kalau yang ngambil aktuaria, dasar-dasar asuransi syariah itu pasti offline, dia jadi harus hadir di kelas. Ini perkiraannya hanya 1 kelas karena pesertanya sedikit. Demikian juga seterusnya. Adapun yang pilihan bebas, analisis input output, ini online. Online dan ada 2 kelas melalui e-kuliah. Oke. Bagi mahasiswa yang kelak nanti akan mengikuti kelas hybrid,
atau kelas offline, ya. Kalau semester 4 ini mungkin nanti selalu ada pilihan untuk hybrid atau offline, ya, bagi mahasiswa yang ingin begitu ya, ingin hadir di kampus, maka sudah ditetapkan registrasi kelas hybrid melalui Sispo, ya, melalui Sispo. Jadi kalian harus sudah memasukkan segala macamnya. Namun kalau misalnya kalian tidak memenuhi syarat, misalnya orang tuanya tidak mengizinkan, atau syarat vaksinnya belum terpenuhi, maka nanti yang seperti itu ketika kelasnya hybrid, maka dia akan diminta untuk mengikutinya di rumah, ya, bagian di rumahnya. Kemudian bagi yang kelasnya offline atau online, maka dia nanti akan diplotnya ke kelas yang online. Tapi bagi kelasnya yang hanya ditawarkan offline, contohnya di sini ada kelas yang hanya ditawarkan offline, yaitu kelas dasar asuransi syariah atau kelas pengantar biostat. Ini kan kelasnya hanya tersedia offline, ya. Ya. Nah, bagi yang tidak memenuhi syarat, ya dengan sangat terpaksa jangan mengambil mata kuliah ini. Mengapa? Karena mata kuliah dasar asuransi syariah dan mata kuliah pengantar biostat hanya tersedia kelas offline. Nah, sementara kelas offline itu ketika pendaftarannya harus memenuhi syarat. Syarat izin orang tua, syarat vaksin, dan sebagainya. Jadi itu harus jadi perhatian. Nah ini ya. Jadi jika ditolak, ini ya, ini mungkin juga kalian mendaftar, tetapi ditolak, ya. Kalau ditolak, maka nanti hanya boleh mengambil kelasnya kelas yang hybrid, tapi bagiannya bagian di rumah. Hybrid itu ada teman kalian yang datang ke kelas, ada kalian yang menyimak di rumah, itu hybrid. Nah, bagi yang ditolak atau bagi yang tidak memenuhi syarat, maka kebagiannya adalah hybrid di rumah, hybrid daring, atau full online, ya. Jadi bagi yang tidak memenuhi syarat itu atau bagi yang ditolak tadi tidak boleh datang ke kampus, ya. Nah, nanti bagi yang disetujui maka berhak mengambil kelas hybrid luring. Jadi nanti mungkin akan diplot di hybrid luring atau di full luring, ya. Full offline. Nah, sekarang perkuliahan semester ganjil sudah selesai, mungkin beberapa nilai sudah keluar, silahkan itu kalian jadikan pegangan untuk melakukan perwalian, pemilihan mata kuliah di semester genap. Ya, sebagaimana saya sudah jelaskan dulu, bahwa ada syarat maksimum pengambilan, ada syarat IPK,
ya untuk mengambil maksimum pengambilan SKS. Gitu ya. Jadi lihat IPK kalian masuk ke kategori mana sehingga nanti SKS-nya diperbolehkan maksimumnya berapa. Dan SKS maksimum itu adalah 24, tidak boleh lebih. Nah, ini syarat perwalian adalah sudah membayar infak kuliah tetap. Kemudian nanti perwaliannya dilakukan melalui siakad ya, melalui siakad. Nah, ketika kalian nanti mau mengambil mata kuliah, maka sekarang mata kuliah yang dapat diambil itu relatif lebih banyak pilihan. Tapi tidak sembarangan memilih, tetap nanti diseleksi ya. Persetujuan dari saya sebagai dosen wali itu nanti akan menentukan apakah mata kuliah yang kalian ambil itu akan disetujui atau tidak. Nah, mata kuliahnya yang pertama adalah mata kuliah dari prodi sendiri. Seperti yang tadi dijelaskan ya. Ini, utamanya ini yang di semester 4 bagi angkatan 2020. Bagi angkatan lainnya, ya silahkan nanti di semesternya, ya. Atau mungkin nanti ada mata kuliah yang belum lulus harus diambil, ya. Oke. Kemudian, mungkin juga nanti kalian mengambil mata kuliah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, internal. Artinya kalau internal itu adalah diambil dari prodi lain yang masih di Unisba. Ya. Misalnya kalian mengambil mata kuliah dari prodi matematik begitu ya. Itu nanti masuknya ke MBKM internal. Atau MBKM eksternal. Ya. Kalau MBKM eksternal itu ngambilnya dari luar Unisba. Ya. Atau mengambil kegiatan MBKM dari perusahaan atau instansi. Ya. Tetapi ini persyaratannya minimal semester 5 ini. Ya. Minimal semester 5. Jadi angkatan 2020 belum boleh. Nah, nanti mata kuliah yang diambil itu ya, diambil di sini di siakad. Laporkan kepada saya. Kemudian nanti saya akan memeriksanya. Ya. Nanti saya akan memeriksanya. Nah, nanti setelah saya setujui ya, saya akan memberikan informasi nanti mengenai pembagian kelas, ya. Jadi nanti ketika memilih kelas jangan dulu dilakukan sebelum saya memberikan informasi, ya. Karena nanti akan ada pembagian, ya. Mata kuliah apa? Si Anu itu bagiannya mau offline kah atau online kah? Ya. Nah, nanti manakala kalian melanggar ketentuan ini, maka kami ya akan memindahkannya. Misalnya ada seorang mahasiswa ngambil mata kuliah PAI, ya, di pengaturan oleh kami misalnya yang bersangkutan itu masuknya ke kelompok offline langsung ke kampus, tapi misalnya dia memilih
online sebaliknya. Nah, maka itu artinya dia melanggar ketentuan kami, sehingga nanti kami akan pindahkan kembali, ya, akan pindahkan kembali. Nah, sedangkan untuk beberapa mata kuliah yang online ya nanti dipilihnya itu kelasnya kelas online. Oke, jika mahasiswa akan mengambil mata kuliah program MBKM, ini tetap nanti harus konsultasi dengan saya. Ya. Kalau nanti sembarangan, saya mungkin akan membatalkannya, ya, tidak akan menyetujui. Nah, untuk mata kuliah MBKM internal Unisba, ya, masih di kampus Unisba tapi di luar prodi statistika, itu ada 134 mata kuliah ada di Siakat. Nah, nanti ketika kalian memilih mata kuliah MBKM internal, konsekuensinya adalah nanti mungkin harganya, biayanya itu berbeda. Ya, karena besar harganya itu mengikuti prodi tujuan. Misalnya kalian mengambil mata kuliah di prodi matematik, maka nanti tarif SKS-nya adalah tarif SKS prodi matematik, begitu ya. Nah, bagi angkatan 2020, kalian nanti menggunakan kurikulum 2020, tapi bagi angkatan lama nanti menggunakan kurikulum 2013. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ya. Ini mata kuliah kurikulum baru semester 2. Ya, semester 2 berarti angkatan 2021. Kalau kalian ada yang masih ngambil mata kuliah di semester 2, maka ini pengaturannya. Kemudian kebanyakan angkatan 2020 ini posisinya di semester 4, maka tahapan yang harus dilakukan adalah ambil mata kuliah di semester 4, yang ini tadi. Nah, yang ini ya, ambillah mata kuliah di semester 4, jadi utamakan ini. Kemudian, jika ada mata kuliah yang belum lulus di semester 2, ambil, ya. Kemudian, kalau mau ngambil mata kuliah MBKM, silahkan. Kalau mau ambil mata kuliah ke semester 6, silahkan. Ya, jadi ini tata caranya nanti perwalian. Lihat mata kuliah di semester 4, kemudian lihat adakah yang harus diulang di semester 2, adakah mata kuliah yang mau diambil dari MBKM, adakah mata kuliah yang akan diambil dari semester 6, ya. Tapi angkatan 2020 ini ya, semester 6-nya berarti semester 6 2020. Ya. Semester 6 mata kuliah semester 6 kurikulum 2020. Ya. Bukan kurikulum 2013. Nah, ini tata cara pengambilan mata kuliahnya. Jadi mata kuliah yang pertama diprioritaskan itu adalah mata kuliah wajib. Kemudian yang kedua adalah pilihan wajib.
Pilihan wajib sesuai peminatan ya. Kemudian yang ketiga pilihan bebas. Kemudian yang terakhir adalah kalau mau ngambil ke atas ya. Kalau mau ngambil ke atas. Ini perkiraannya nanti kalau kalian peminatan ekonomi bisnis, maka maksimumnya di 23. Ya. 23 itu adalah 14 dari wajib, 3 SKS dari pilihan wajib, 3 SKS dari pilihan bebas, dan bisa ngambil 3 SKS ke semester 6. Gitu ya. Kalau kalian peminatannya aktuaria, ini sama strukturnya ya, tapi mungkin mata kuliahnya berbeda. Kalau kalian peminatannya biostat dan kependudukan, maka strukturnya seperti ini, komposisinya ambil 14 SKS wajib, 5 SKS pilihan wajib, tidak usah ngambil pilihan bebas, dan ngambil 3 ke atas. Nanti maksimumnya di 22 SKS. Oke, jadi di sini dicontohkan, kalau kalian peminatan ekonomi bisnis, ini untuk semuanya ya, untuk semua mahasiswa semester 4, yang jelas 14 SKS mata kuliah wajib. Ini ya, mata kuliah wajib itu PAI 4, Statmat 2, metode sampling, analisis data deret waktu, analisis data kategorik, dan praktikum analisis data 2. Total SKS mata kuliah wajib ini ada 14. Jadi semuanya ngambil wajib 14. Kemudian yang kedua adalah pilihan wajib. Ya. Kalau ekonomi bisnis ngambil analisis keputusan bisnis. Kalau aktuaria ngambil dasar-dasar asuransi. Kalau biostat dan kependudukan ngambil pengantar biostat dan statistika kependudukan. Ngambil 2. Ya. Kalau sains data ngambil basis data dan praktikumnya 3 SKS ya. 2 tambah 1 3 SKS. Jadi ini pilihan wajib ya untuk masing-masing peminatan. Kemudian pilihan bebas. Nah, pilihan bebasnya ini yang di bawah analisis input output ya. Analisis input output 3 SKS ya. Tapi bagi yang biostat dan kependudukan jangan ngambil pilihan bebas ya. Jadi pilihan bebasnya 0. Gitu. Sambil diperhatikan di sini ya. Kelak nanti mungkin akan masuk kelas hybrid. Ya, hybrid juga nanti bagian di mananya. Apakah bagian dihadiri kampus atau bagian menyimak di rumah. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ada 3 SKS ngambil ke atas. Nih ya, yang komponen terakhir ini adalah 3 SKS ngambil ke atas. Kalau yang peminatannya sains data, ngambil ke atasnya ngambil ke pengendalian kualitas. Kalau yang peminatannya ekonomi bisnis, ngambil ke atasnya riset operasi. Kalau yang peminatannya aktuaria dan biostat kependudukan, ngambil ke atasnya analisis data survival. Gitu ya.
Oke, jadi itu mungkin yang relevan dengan mahasiswa angkatan 2020. Sedangkan bagi mahasiswa angkatan 2017 ya, perwaliannya perhatikan adalah mata kuliah di semesternya atau mata kuliah yang belum lulus ya. Itu nanti perhatikan mata kuliah apa aja yang di semester genap ya. Yang di semester genap. Kemudian yang kedua adalah kuliah praktik. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tugas akhir. Mulai dari kolokium, seminar, dan skripsi. Ya. Oke, demikianlah penjelasan dari saya. Persilahkan kalau ada pertanyaan. Apakah semuanya sudah absen? Bagi yang belum, persilakan absen di kolom chat. Jadi intinya adalah kalian sudah bisa memilih mata kuliah, ya. Nah, nanti mata kuliah yang kalian ambil itu saya periksa. Mungkin ada yang disetujui, mungkin ada yang tidak disetujui. Kemudian, nanti saya akan memberikan data apakah kalian kebagian harus luring ataukah kebagian kelompoknya yang daring di rumah. Ya. Itu khusus untuk mata kuliah yang ditawarkan hybrid atau mata kuliah yang ditawarkan offline, ada yang offline-nya. Nanti saya akan memberitahu apakah si anu itu gitu ya, itu kebagian yang offline-nya ataukah kebagian yang online. Sedangkan bagi mata kuliah yang diselenggarakan secara full online, seperti tadi contohnya analisis data kategorik, maka itu mah otomatis nanti ya, otomatis kelasnya hanya kelas online ya, e-kuliah. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, Seni. Oke. Ya, jadi Seni bertanya, jadi kami tidak usah memilih kelas dulu, Pak. Betul, ya. Tidak usah memilih kelas dulu. Ya, pembagian kelasnya nanti akan menunggu pembagian dari kami. Ya. Dari fakultas, dari prodi. Jika yang hybrid itu, nah sekarang bagaimana bagi mata kuliah yang diselenggarakan secara hybrid? Oke, saya balik ya. Semester 4 ya, saya jelaskan yang semester 4.
Ain. Oke. Saya akan jelaskan bagaimana kelas yang hybrid ya. Jadi misalnya di sini mata kuliah PAI 4 yaitu PAI Akhlak itu nanti akan dibuka 3 kelas dan penyelenggaraannya secara hybrid ya. Jadi PAI 4 ya itu 3 kelas hybrid ya. Berarti kalau 3 kelas maka akan ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Ya. Karena hybrid, maka ada 20 yang di kampus, ya, 20-nya lagi di rumah. Gitu kan? Demikian juga kelas B, ada 20 di kampus, 20 orangnya lagi di rumah. Ya. Ini juga sama. 20 hadir di kampus, 20 menyimak di rumah. Nah, ini ya. Jadi kalau hybrid seperti itu. Nah, nanti kami akan atur. Misalnya ini ada namanya Abbas misalnya ya. Nah, Abbas ini kami akan atur misalnya dia masuknya kelas A tetapi kelas A yang di kampus. Misalnya gitu ya. Jadi nanti si Abbas ini ketika memilih kelas, pilihlah kelas A. Kelas A-nya kelas A yang offline. Ya. Ada lagi misalnya Budi. Kami atur misalnya nanti Budi ini kebagian kelas A, tapi yang di rumah. Maka pilihnya kelas A yang online. Nah, nanti Abbas ini akan bersama teman-temannya lainnya sebanyak 20
orang untuk hadir di kampus. Budi sama kelasnya kelas A, tapi bersama 20 teman lainnya dia menyimaknya di rumah. Ini yang dimaksud dengan hybrid. Jadi kelas A ini diselenggarakan secara hybrid. Ada 20 peserta yang datang ke kampus, ada 20 mahasiswa yang menyimak di rumah. Pada jadwal tersebut, misalnya hari Senin jam 9, ya. Jadi pada hari Senin jam 9 itu ada 20 orang yang datang ke kampus, masuk ke ruangannya, kuliah sama dosennya. Ada 20 lagi sisanya menyimak di rumah melalui Zoom. Ya. Nanti gimana cara pemilihan kelasnya? Ya tadi saya bilang, tunggu informasi dari kami. Ya. Jadi apakah kalian ini kebagian kelas A yang di kampus ataukah kelas A yang di rumah? Ya. Demikian juga untuk yang masuk ke kelas B. Apakah kebagian kelas B yang di kampus atau kelas B yang di rumah? Demikian juga kelas C. Apakah kelas C yang di kampus atau kelas C yang di rumah? Itu kelas hybrid ya. Namun, bagaimana kalau metode sampling? Nah, metode sampling. Metode sampling ini pelaksanaannya adalah ada offline sebanyak 2 kelas, ada online sebanyak 2 kelas. Saya jelaskan. Kalau metode sampling, itu ada A1 misalnya ya. A1 ini adalah yang di kampus offline ya. Kalau offline ini berapa pesertanya? Hanya 20 mahasiswa. Ya. Ada A2. A2 juga offline. 20 mahasiswa. Tapi ada kelas B online sebanyak 40 mahasiswa dan kelas C online 40 mahasiswa. Ya. Jadi perhatikan di sini untuk metode sampling ya akan ada 2 kelas yaitu A1 dan A2 yang offline dan akan ada 2 kelas yaitu B dan C yang online. Ya. Ingat kalau offline itu cuman 20. Tapi kalau online satu kelasnya itu pesertanya 40. Oke, seperti itu. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Bapak mohon maaf izin masuk. Ya. Izin bertanya lagi Pak, untuk yang kelas hybrid, apakah nantinya bakal ada barter kayak misalkan yang minggu pertama offline, minggu keduanya jadi online? Apakah seperti itu? Apa Tidak. seterusnya? Tidak. Jadi tidak ada giliran minggu per minggu, tidak. Jadi begitu dia kebagian model 1 selama 1 semester tetap begitu. Ya. Tapi keadilannya itu coba kami ramu yaitu dengan cara mungkin dia di PAI kebagian yang offline datang ke kampus ya. Tapi misalnya di Statmat gitu ya, dia kebagiannya yang menyimak di rumah gitu.
Ya. Jadi digilir, bukan digilir sih, ya di itunya ya, dibaginya seperti itu keadilannya. Ya. Tidak digilir dari minggu ke minggu, tidak. Jadi begitu dia kebagian kelas tadi ya saya jelaskan, begitu dia kebagian kelas A yang offline yang harus ke kampus sebanyak 20 mahasiswa ini, ya terus dari minggu pertama sampai dengan UAS nanti dia demikian begitu. Tapi contohnya si Budi, dia kebagian kelas A yang online yang di rumah, ya dari awal sampai akhir dia begitu di mata kuliah PAI 4 ini. Ya. Nanti dia dari awal sampai akhir dia kebagiannya yang kelas A di rumah. Gitu. Oh iya Pak, baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Mau nanya lagi Pak, untuk sistem ujiannya yang kebagian offline, apakah itu offline juga atau bagaimana Pak? Iya. Makanya saya bilang tadi dari awal, dari minggu pertama UTS, UAS dia seperti itu. Ya dilakukan, kalau yang bagian offline ya offline, ujiannya juga offline. Artinya hadir di kampus. Ya. Bagi yang online ya ujiannya di rumah gitu. Ya. Oke, tetapi mengenai ujian ini ada pengaturan kembali ya. Nanti ketika ujian harus menggunakan cermin untuk memastikan di sekelilingnya itu bebas dari pihak lain. Ya. Atau kalau mempunyai dua gadget ya, dua device, misalnya dengan HP atau laptop dan laptop, maka ketika ujian itu nanti harus menggunakan dua device. Jadi ini keadilan yang mau kami tegakkan. Bayangkan bagi mahasiswa yang ujian offline pasti diawasi ya dengan baik oleh para pengawas. Tapi yang di rumah pun ya juga akan diawasi dengan mewajibkan menggunakan cermin atau menggunakan dua device ya. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan ya. Jadi kalian sudah bisa memilih mata kuliah ya. Kemudian nanti lapor kepada saya. Tapi tunggu pembagian kelas sebelum nanti memilih kelas. Oke ya. Oke, demikianlah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, pastikan sudah absen ya semuanya. Makasih Pak. Sama-sama.